Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau sedekah beliau yang paling bermanfaat. Beliau bersedekah di awal Islam. Dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaat harta Abu Bakar. Ketika Rasulullah Abu Bakar mendengar pujian Nabi SAW, fabaka Abu Bakrin. Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malun qat, kata Nabi SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Ketika Abu Bakar mendengar pujian Nabi di hadapan Abu Bakar, Nabi memuji Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ma nafsi wa mali illa laka. Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Ya. Bilal dimerdekakan. Bilal disiksa. Ya, Rasulullah melihat Bilal disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW tidak punya harta untuk memerdekakan Bilal. Maka Rasulullah SAW datang ke Abu Bakar bercerita tentang Bilal. Inna Bilalan yu'adzabu fillah. Bilal sedang disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera datang ke Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal, maka Abu Bakar beli. Bukan cuma Bilal saja, ada beberapa budak-budak yang lain, ya. Amir bin Fuhairah, Abu Bakar beli, ada sekitar 6 budak. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Sampai ketika dia memerdekakan budak-budak yang lemah, Bilal bukan orang yang kuat, yang lemah, disiksa oleh tuannya. Datang ayahnya Abu Quhafa, ya. Abu Quhafa Utsman bapaknya, waktu itu belum masuk Islam karena kita sebutkan tadi Abu Quhafa bapaknya Abu Bakar masuk Islam ketika Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka dia mengatakan, dia nasihati kepada putranya, wahai Abu Bakar, wahai putraku, kalau kau ingin memerdekakan budak, pilih budak-budak yang kuat. Mereka akan membela engkau di kemudian hari. Kenapa memerdekakan budak-budak yang lemah-lemah seperti Bilal dan teman-temannya? Kalau kau ingin memerdekakan budak-budak yang kuat-kuat. Ini nasihat dari bapak yang baik kepada anaknya. Tapi Abu Bakar mengatakan, ini aratu ma aratu. Aku akan melakukan sesuatu yang aku inginkan, yaitu tidak mengharap apa kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu taala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga ketika sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shadaqah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh, ini saatnya. Saya lagi punya duit. Saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh. Maka faji'tu binisfi mali. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Rasulullah SAW realistis tanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, mislahu, aku sisakan seperti yang aku bawa. Artinya aku bagi dua. Setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Faja'a Abu Bakrin bimalihi kulli. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasul. Aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Seluruh hartanya disumbangkan. Tawakal tinggi. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW melarang. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia merasa dia akan meninggal, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruh, kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia
diterima tobatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Perhatikan, kita berbicara tentang para sahabat yang mereka berinfak di awal-awal Islam, yang infak mereka ini berkaitan dengan kelangsungan Islam dan berkembangnya Islam. Makanya ketika terjadi konflik antara Khalid bin Walid yang belakangan baru masuk Islam, ya, setelah Fatu Makkah baru masuk Islam, ya, 8 Hijriah baru masuk Islam. Ada konflik dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal Islam. Berkat dakwahnya Abu Bakar. Jadi perhatikan, Islamnya Abdurrahman bin Auf, ya, dengan Khalid bedanya berapa tahun? Oh, jaraknya jauh. Di Mekah 13 tahun, sama di Mekah 8 tahun, karena Khalid baru masuk Islam setelah Fatu Makkah. Jadi bedanya Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid 13 tambah 8, 21 tahun. Terjadilah, namanya manusia, sahabat tidak maksum, terjadi pergesekan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid. Maka Rasulullah SAW marah kepada Khalid bin Walid. Rasulullah sedang marah kepada siapa? Sedang marah kepada seorang yang disebut Saifullah, pedang Allah, yang punya jasa besar dalam jihad di jalan Allah, tidak pernah kalah dalam peperangan. Khalid bin Walid, yang Rasulullah menyebut dia Saifun min suyufillah. Dia adalah pedang Allah yang terhunus bagi orang-orang musyrikin. Tapi ketika terjadi khilaf antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah tegur Khalid. Kata Rasulullah SAW, la tasubu ashabi. Jangan kau mencaci maki sahabatku. Maksudnya Abdurrahman bin Auf, sahabat spesial yang masuk Islam di awal-awal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahdim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian, ini Khalid dan teman-temannya yang juga sahabat, kalau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf yang cuma satu genggam gandum atau 2 genggam gandum. Tidak ada bandingannya. Abdurrahman bin Auf cuma mengambil korma, 1 genggam korma, 2 genggam korma, masih lebih afdal daripada Khalid bin Walid kalau menyumbang 1 gunung emas Uhud. Kenapa? Karena sumbangan Abdurrahman bin Auf di awal-awal Islam berpengaruh tentang majunya Islam atau runtuhnya Islam. Ini Nabi baru bicara tentang Abdurrahman bin Auf, yang seluruh kebaikan Abdurrahman bin Auf pahalanya ngalir kepada Abu Bakar karena dia masuk Islam dengan Abu Bakar. Apalagi Abu Bakar yang Rasulullah memberikan statement, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Luar biasa. Jadi kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tahu ini orang yang sangat luar biasa, tidak main-main. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jasanya kepada Islam sangat luar biasa, sampai para salaf ngajarin anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar sebagaimana mereka mengajar anak mereka hafal Quran. Ajari siapa Abu Bakar, kenalkan kepada anak-anak kita. Ini Abu Bakar nih, orangnya begini, cintai dia. Jasanya seperti ini. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.